Presiden UEFA, Aleksander Čeferin dikabarkan telah membuka pintu kepada timnas Indonesia untuk bergabung menjadi anggota di Asosiasi Sepak Bola Nasional mereka. Presiden UEFA, Aleksander Čeferin meminta timnas Indonesia keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan bergabung menjadi anggota Asosiasi Sepak Bola yang dipimpinnya. Hal ini terkuak setelah akhir-akhir ini timnas Indonesia sering dirugikan dalam setiap laga yang diselenggarakan AFC. Menurut Presiden UEFA, Aleksander Čeferin, langkah tepat yang harus diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir saat ini adalah keluar dari keanggotaan AFC dan bergabung menjadi anggota dari UEFA. Sebab, timnas Indonesia mengalami banyak kerugian yang melibatkan Bahrain terkait keputusan kontroversial saat berlangsungnya laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Mulai dari buntut wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga Bahrain menjamu timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 yang banyak mendapat dunia. Hingga Bahrain yang menolak pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain digelar di Jakarta di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 mendatang. Dalam 1 tahun terakhir, sudah beberapa kali skuad Garuda dirugikan oleh wasit-wasit asal Asia, entah itu untuk kelompok umur maupun timnas senior. Masih hangat dalam ingatan ketika wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan memberikan hukuman penalti dan kartu merah gaib kepada timnas Indonesia U23. Saat itu, timnas Indonesia U23 bertemu tuan rumah Qatar U23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 tahun 2024. Keputusan wasit Nasrullah Kabirov mengakibatkan kerugian besar bagi timnas Indonesia U23. Sehingga Garuda Muda U23 harus kalah dari Qatar U23. Terbaru, wasit Ahmed Alkaf asal Oman yang memberikan keputusan aneh saat memimpin laga Bahrain menjamu timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Wasit Ahmed Alkaf memberikan injury time lebih dari waktu yang ditentukan, sehingga timnas Indonesia dibobol Bahrain dan laga pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Usai pertandingan tersebut, PSSI pun mengajukan protes kepada AFC terkait 2 keputusan janggal yang merugikan timnas Indonesia. Di saat bersamaan AFC juga bertindak cepat ketika Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain pada tanggal 20 Maret 2025 digelar di tempat netral karena alasan keamanan. Sebagai informasi, Kazakhstan yang pernah ikut kualifikasi Piala Dunia 1998 dan 2002 zona Asia juga memutuskan pindah ke UEFA pada 2002. Kazakhstan lebih memilih meninggalkan AFC karena menilai UEFA jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Kepindahan Kazakhstan ke UEFA saat itu pun lebih diterima ketimbang kepindahan Israel yang secara wilayah, teritorial Kazakhstan masih berada di benua Eropa. Namun begitu, mungkinkah saat ini PSSI akan membuat timnas Indonesia bersaing di Eropa dan angkat kaki dari AFC? Peluangnya sebenarnya memang terbilang kecil. Kendati demikian, tak ada yang mustahil dalam dunia sepak bola. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku skuad Garuda akan kedapatan tambahan supporter dadakan dari Korea Selatan saat menjamu Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelak. Timnas Indonesia dan Jepang akan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024 mendatang. Laga melawan Jepang tentu diakini bakal berjalan berat, mengingat timnas Indonesia baru saja dikalahkan oleh Cina dengan skor 1-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terakhir. Kini, jelang menjamu Jepang, Shin Tae-yong mengaku timnas Indonesia akan mendapat bala bantuan dari Korea Selatan. Mengingat, Jepang yang juga rival Korea Selatan di wilayah Asia Timur tersebut, membuat warga-warga negara Shin Tae-yong tersebut bakal mendukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kelak.
Pada 15 November, 2.000 orang Korea Selatan akan bersorak bersama penduduk setempat saat melawan Jepang, ujar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dilansir dari East Plus. Kepada media Korea Selatan tersebut, Shin Tae-yong menyebut semua orang akan menggunakan atribut dan jersey yang serupa dengan para pendukung timnas Indonesia saat melawan Jepang. Semua orang akan mengenakan pakaian yang seragam dan bersorak bersama, tanda Shin Tae-yong. Kemenangan ataupun hasil imbang dari Jepang tentu akan berimbas positif bagi timnas Indonesia di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang saat ini tengah menjadi pemuncak grup dengan 10 poin, sedangkan timnas Indonesia masih berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin, sama seperti Cina. Sedangkan timnas Indonesia setelah menjamu Jepang akan bertemu Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2024 kelak. Faktor supporter timnas Indonesia juga bisa membuat Jepang jadi ciut mentalnya saat bertandang ke markas Garuda. Australia yang sempat menjadi langganan Piala Dunia berhasil ditahan imbang 0-0 oleh timnas Indonesia saat bertamu ke kandang skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Pada pertemuan terakhir antara timnas Indonesia dengan Jepang, skuad Garuda memang sempat keok. Pada fase grup Piala Asia 2023 kemarin, timnas Indonesia kalah 1-3 dengan Jepang dalam laga yang digelar pada 24 Januari 2024 kemarin. Kemenangan terakhir timnas Indonesia atas Jepang terjadi pada 6 Agustus 1972 lalu, di mana skuad Garuda menang 1-0 atas Samurai Biru. Ada peran Shin Tae-yong dalam kelolosan timnas U17 Indonesia. Kelolosan timnas U17 Indonesia yang dipoles oleh Nova Arianto mendapat apresiasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang menilai adanya andil dari sosok Shin Tae-yong. Timnas U17 Indonesia baru-baru ini lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah meraih hasil imbang 0-0 dalam laga melawan Australia. Meski pertandingan melawan Australia menimbulkan sorotan tersendiri, namun timnas U17 Indonesia tetap berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 lewat jalur runner-up terbaik kompetisi level umur bergengsi di Asia tersebut. Lolosnya timnas U17 Indonesia ke Piala Asia U17 2025 sukses mengikuti jejak para seniornya. Sebelumnya, timnas Indonesia senior dan U23 telah berhasil memastikan diri lolos ke Piala Asia edisi terdekat. Kini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tengah memberikan apresiasi kepada seluruh tim pelatih, pemain dan para ofisial dari timnas U17 Indonesia. Ini benar-benar catatan sejarah, karena di semua kategori timnas, kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat. Saya apresiasi kerja keras seluruh pemain, tim pelatih, ofisial, dan pengurus PSSI karena pencapaian ini terwujud berkat kerja keras kolektif dan sesuai program yang dicanangkan. Tutur Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait kelolosan timnas U17 Indonesia, dikutip dari laman resmi PSSI pada Senin 28 Oktober. Melihat keberhasilan seniornya di level U23, Erick Thohir menilai timnas U17 Indonesia bakal melaju jauh di Piala Asia U17 2025 mendatang yang digelar di Arab Saudi. Timnas U23 telah membuktikan bahwa sebagai debutan bisa melaju ke semifinal dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Jordan, dan Korsel. Artinya, timnas merah putih lainnya bisa meniru langkah mereka di putaran final Piala Asia nanti. Intinya, PSSI akan siapkan dukungan maksimal sehingga prestasi mereka ikut cemerlang, dilanjut Erick Thohir. Di sisi lain, Erick Thohir menilai Shin Tae-yong telah berhasil menularkan ilmunya kepada para pelatih timnas Indonesia kelompok umur, yakni Indra Syafri dan Nova Arianto. Ada peningkatan kualitas pelatih kita.
Coach Indra dan Nova telah membuktikan hal itu. Ada transfer knowledge dari STY kepada Coach Nova yang sebelumnya jadi asistennya. Nova juga pernah jadi asisten Coach Indra. Ini yang memang saya harapkan pelatih yang berpengalaman berbagi ilmu dengan pelatih muda. Gelanjut sosok yang kembali menjadi Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo itu. Melansir dari Transfermarkt, Nova Arianto telah bertugas di Timnas U17 Indonesia sejak 14 Februari 2024 lalu. Setidaknya sudah ada 8 pertandingan yang dijalani Timnas U17 Indonesia bersama Nova Arianto. Dengan rincian 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan membuat Nova Arianto mengumpulkan rataan 1,25 poin per laga bersama Timnas U17 Indonesia. Jika berhasil melaju jauh di Piala Asia U17 2025 mendatang, tak menutup kemungkinan Nova Arianto bakal semakin terpandang kualitasnya di jajaran kepelatihan Timnas Indonesia.